Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dari kelas 5 WM 6. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Muamalah Milenial yang ditulis oleh Nur Ijati SME dan Naurid Muhammad Ripai Ilyasa Shum. Diterbitkan oleh Wikipedia serta tahun terbit Mei 2024 serta ISBN 9786234214826. Oke teman-teman, mari kita simak video berikut. Konsep syariah dengan pendekatan yang relevan untuk generasi milenial. Bab 1 yang berjudul sebuah pengertian yang universal, menjelaskan pengertian dasar syariah dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Poin-poin utama dari halaman ini atau bab 1. Yang pertama, peningkatan popularitas istilah syariah. Penulis menyoroti bagaimana istilah syariah semakin sering digunakan di media sosial dan elektronik, bahkan menjadi hal yang lazim dibicarakan di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang kedua, relevansi syariah komunitas non-muslim. Disebutkan bahwa istilah syariah juga mulai diterima oleh komunitas non-muslim, terutama karena tren gaya hidup yang halal yang terus meningkat di Indonesia. Yang ketiga, sertifikasi halal dalam ekonomi kreatif. Ada relevansi dan kebijakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendorong produk ekonomi kreatif untuk mendapatkan sertifikasi halal. Yang keempat, pendapatan etimologis. Penulis juga memperkenalkan pembaca pada asal-usul kata syariah secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Apa sih potensi keunggulan buku ini atau dari bab ini? Buku ini berpotensi menarik bagi pembaca muda yang ingin memahami syariah dalam konteks modern. Topik gaya hidup halal relevan dengan tren global. Penyajian konsep syariah dalam bahasa yang mudah dipahami dapat mempermudah pembaca dari berbagai latar belakang. Keunggulannya tidak hanya itu. Pemahaman praktis. Penjelasan tentang muamalah dan hubungannya dengan aspek kehidupan sosial sangat relevan untuk pembaca yang ingin menerapkan prinsip Islam dalam aktivitas sehari-hari. Lalu struktur penjelasannya. Konsep ijtihad, ijma, dan kias disampaikan dengan sistematis, memberikan gambaran tentang metode pengambilan keputusan hukum Islam. Lalu di sini muamalah merupakan wujud penerapan syariat Islam yang harus dijalankan dengan benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, ada konsep muamalah adabiyah yang merupakan salah satu cabang dari muamalah dalam Islam. Lalu pengertian muamalah adabiyah adalah muamalah adabiyah adalah bentuk hubungan antar manusia yang berfokus pada perilaku, sikap, dan tindakan. Contoh perilaku dalam muamalah adabiyah itu cara seorang bertindak dalam kehidupan sehari-hari, lalu sikap, pendekatan yang berlandasan kesopanan dan peradaban, lalu tindakan, aksi nyata yang dilakukan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang harmonis. Konsep ini sering dihubungkan dengan moderasi beragama, yaitu pendekatan keberagamaan yang menghargai perbedaan, toleransi, dan seimbang. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk pengamalan dari muamalah adabiyah karena mencerminkan adab atau kesopanan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama tanpa ekstremisme, baik dalam bentuk kekerasan maupun intoleransi. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi landasan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Lalu disebutkan juga dalam landasan Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Dari poin ini tersebut menjelaskan bahwa muamalah adabiyah adalah cara membangun hubungan sosial yang berlandaskan kesopanan dan peradaban untuk menciptakan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengamalan ini diwujudkan dalam konsep moderasi beragama dengan dasar Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam berhubungan dengan sesama manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim, untuk berbuat baik, berperilaku adil, tidak diskriminatif terhadap mereka yang hidup damai bersama umat Islam.
Lalu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hubungan baik antar manusia, bahkan kepada non-muslim, selama mereka tidak menunjukkan permusuhan. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang akad, menegaskan bahwa akad dalam Islam adalah bentuk perjanjian resmi yang menjadi dasar berbagai transaksi ekonomi. Dengan mengikuti prinsip akad yang benar, umat Islam dapat memastikan bahwa transaksi ekonomi mereka sesuai dengan syariat, menciptakan keadilan, dan menghindari hal-hal yang diharamkan, seperti riba atau penipuan. Ada juga pembahasan tentang fatwa MUI. Fatwa MUI sangat penting bagi umat Islam karena memberikan panduan yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan mengikuti fatwa, umat Islam dapat menjalankan kehidupan yang selaras dengan syariat sampai tetap mematuhi hukum negara. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin agama. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya peran 4 mazhab Sunni yang berpangkat mujtahid dalam pembentukan dasar hukum Islam. Kebijakan Sultan Harun ar-Rasyid untuk membatasi mazhab yang diikuti telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan dan penyatuan hukum Islam di kalangan Sunni, menjadikannya lebih terstruktur dan terorganisasi hingga saat ini. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari mereview buku tersebut, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari penjelasan saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.